Seperti diharapkan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas kembali menerbitkan revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah DRPLNJM 2020-2024 sebelum matahari tahun 2022 tenggelam di ufuk barat Indonesia. Sesuai dengan namanya yaitu revisi, isi Blue Book mengalami beberapa perubahan terkait daftar kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan hingga tahun 2024. Perubahan daftar belanja itu dialami oleh ketiga angkatan dalam TNI. Dengan perubahan signifikan terjadi pada rencana belanja TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Revisi Blue Book menguntungkan Matra yang pernah dipimpin oleh Laksamana Madya Udara Umardani, namun merugikan satuan yang dulu dikepalai oleh Laksamana Madya Laut RE Marta Dinata. Tidak masuknya frame dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2020-2024 versi revisi terakhir bukan hal yang mengejutkan. Hal ini berlaku bagi mereka yang terlibat dan atau mengikuti perkembangan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan minimum essential force secara terus-menerus. Kontrak akuisisi fregat yang mengandalkan daya dorong pada mesin turbin gas LM 2500 buatan General Electric ini ditandatangani pada 4 Juni 2021 di Jakarta. Melalui kesepakatan bisnis sebesar 4,1 miliar euro, Fincantieri sepakat untuk membangun 4 fregat pertama di Italia, sedangkan 2 fregat frame lainnya akan diproduksi di Indonesia. Kesepakatan tersebut mencakup pula transfer 2 fregat kelas Mistral bekas Marina Militare ke Indonesia sehingga akan membuat TNI Angkatan Laut tercatat sebagai operator fregat yang juga mengadopsi sistem pendorong yang tidak disukai oleh Indonesia yaitu General Electric LM 2500. Dengan mengoperasikan fregat frame karya anak bangsa Italia, Indonesia diharapkan mampu melakukan loncatan besar karena fregat yang selama ini dipakai adalah fregat ringan yang di beberapa negara digolongkan sebagai korvet. Terkait dengan kontrak itu, dalam 2 tahun terakhir, Fincantieri aktif melakukan lobby kepada Kementerian Pertahanan untuk menanyakan kepastian pendanaan program tersebut. Apalagi setelah pada 2021 Menteri Keuangan menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang mencakup pula pembiayaan akuisisi jet tempur Vel buatan Dassault Aviation. Sejak awal tahun 2022, rencana pengadaan frame memang telah menjadi pertanyaan, bukan saja dari aspek pembiayaan, tetapi pula dari sisi perencanaan. Sebab mustahil suatu program akan mendapatkan pendanaan melalui tanpa terlebih dahulu masuk dalam perencanaan, dalam hal ini Blue Book. Dalam DRPLNJM 2020-2024 yang dipublikasikan pada kuartal pertama 2022, tidak tercantum program pembelian frame. Keraguan akan pendanaan program akuisisi kapal perang yang sebagian peralatan elektronikanya memakai karya anak bangsa Italia ini semakin kuat saat terdapat usulan dari Medan Merdeka Barat kepada Taman Suropati mengenai revisi DRPLNJM 2020-2024 untuk yang ketiga kalinya. Alih-alih mengakomodasi rencana membawa pulang frame ke Indonesia, usulan tersebut memberikan ruang kepada Beijing untuk memberikan hibah kapal perang tipe korvet kepada Jakarta. Tentu saja hibah tersebut tidak cuma-cuma melainkan harus ditebus dengan pinjaman luar negeri atau PLN kurang dari 110 juta US dollar. Program frame yang secara hukum kontraknya telah mengikat Indonesia dan akan sedikit berkontribusi terhadap industri dalam negeri tidak tercantum di dalam usulan perubahan itu. Tidak ada informasi kredibel mengapa rencana akuisisi fregat yang memakai sonar TOS 4110CL keluaran Thales ini tidak diusulkan oleh Kementerian Pertahanan. Palu telah diketuk oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas terkait rencana Indonesia menjadi operator fregat yang juga dipakai oleh 2 negara Arab ini. Mengacu pada usulan dari Kementerian Pertahanan, kementerian yang pernah dikepalai oleh Wijoyo Nitisastro ini menerbitkan revisi DRPLNJM 2020-2024 belum lama ini. Revisi DRPLNJM 2020-2024 tersebut mengakomodasi usulan Kementerian Pertahanan, namun tidak termasuk frame di dalamnya karena program itu memang tidak termasuk dalam usulan. Sehingga wajar bila upaya memiliki frame tidak tercantum di dalam dokumen tersebut. Lalu, bagaimana peluang frame untuk dibeli oleh Indonesia? Pintu masih terbuka lebar hingga 2024, di mana revisi DRPLNJM 2020-2024
masih bisa dilakukan untuk mengakomodasi kontrak sebesar 4,1 miliar euro dengan Fincantieri. Kunci atas isu ini berada di Kementerian Pertahanan selaku perencana dan pelaksana pembangunan kekuatan pertahanan. Apakah hati kementerian ini masih terbuka untuk Frame? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.